Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Fitri. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi switch yang kemarin digunakan untuk kuis Jarkom di kelas saya. Yang pertama, di sini kita membutuhkan satu switch dan 7 PC. Pertama, saya masuk ke CLI-nya switch dulu, lalu melakukan enable. Enable itu digunakan untuk masuk ke Private X mode, lalu masuk ke conft, yaitu konfigurasi terminal, untuk digunakan untuk konfigurasi global. Setelah itu kita memberikan nama di hostname dengan nama Jarkom, lalu kita masuk ke interface VLAN 1. Interface VLAN 1 itu memiliki fungsi yang sama dengan Ethernet interface pada PC. Akibatnya semua interface atau ports pada switch secara default termasuk pada VLAN 1 ini. Selanjutnya kita memberikan IP address dan subnet mask, lalu di no shutdown ya maksudnya. Lalu kita memberikan LAN VTY, yaitu mengaktifkan password pada LAN virtual terminal. Jadi hanya orang yang tahu passwordnya aja yang bisa mengaksesnya. Lalu login dan exit. Lalu kita melakukan telnet di PC yang ke-0 ini. Di sini kita pertama masuk ke IP configuration. Di situ kita memasukkan IP address dan subnet mask. Lalu kita masuk ke command prompt untuk melakukan ping dan telnet. Setelah itu kita ke PC selanjutnya, yaitu PC 1, untuk melakukan konfigurasi statik. Yang pertama dilakukan yaitu masuk ke IP configuration PC 1, memasukkan IP address dan subnet mask, lalu melakukan ping dan telnet. Lalu dicek di CLI-nya switch apakah ping yang kita lakukan itu sudah masuk atau belum dengan cara show MAC address. Lalu kita masuk ke konfigurasi T, lalu masuk ke interface FA02, yaitu kabel yang menghubungkan antara PC 1 dan switch. Lalu switch port mode access. Switch port mode access ini maksudnya adalah agar VLAN ini mempunyai akses jaringan. Lalu switch port security agar port ini mempunyai keamanan. Setelah itu kembali ke switch port security dan memberikan MAC address-nya PC 2. Setelah di exit, kita bisa mengecek apakah konfigurasi yang kita lakukan itu berhasil atau tidak dengan cara show port security address. Selanjutnya di PC 2. Di PC 2 ini masih sama seperti di PC 1, melakukan konfigurasi statik. Yang pertama dilakukan, masuk ke IP configuration PC 2, lalu memasukkan IP address dan subnet mask. Lalu kita melakukan ping dan telnet, lalu dicek di CLI-nya switch dengan cara show MAC address. Jika sudah, kita masuk ke konfigurasi T, lalu masuk ke interface-nya FA03, yaitu kabel yang menghubungkan PC 2 dan switch. Lalu switch port mode access, switch port security, dan switch port security MAC address dan kode MAC address PC 2. Setelah keluar, kita cek apakah konfigurasi yang dilakukan sudah berhasil dengan cara show port security address. Selanjutnya PC 3. Di PC 3 ini kita melakukan konfigurasi sticky.
Yang pertama kita lakukan, kita masuk ke IP configuration PC3 dan memasukkan IP address dan subnet mask. Lalu kita melakukan ping di switch dan melakukan telnet ke switch. Jika berhasil, kita bisa cek di CLI-nya switch dengan cara show MAC address. Setelah itu, kita masuk ke konfigurasi T dan masuk ke interface FA04, yaitu kabel yang menghubungkan antara PC3 dan switch. Lalu switch port mode access dan switch port security, lalu switch port security MAC address sticky. Di sini bedanya sama yang tadi static. Kalau static kita harus nulis MAC address-nya, kalau di sini kita tinggal menuliskan sticky saja, jadi nggak perlu memakan waktu yang lebih lama. Selanjutnya di PC4 masih sama seperti di PC3, kita melakukan konfigurasi sticky. Pertama masuk ke PC4 dan masuk ke IP configuration-nya dan memasukkan IP address dan subnet mask. Setelah itu kita masuk ke command prompt dan melakukan ping. Setelah berhasil kita melakukan telnet. Kemudian dicek di CLI switch dengan cara show MAC address. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi T dan masuk ke interface FA05, yaitu kabel yang menghubungkan antara PC4 dan switch. Lalu switch port mode access, switch port security MAC address sticky. Lalu keluar dan dicek dengan cara show port security address apakah konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil atau belum. Di PC5 di sini kita disuruh melakukan konfigurasi tentang violation shutdown. Caranya pertama kita masuk ke PC5 lalu melakukan configuration IP address dan subnet mask. Setelah itu melakukan ping ke switch dan telnet. Setelah berhasil, kita cek di CLI-nya switch dengan cara show MAC address. Lalu kita masuk ke konfigurasi T. Setelah itu masuk ke interface FA06, yaitu kabel yang menghubungkan PC5 dan switch. Lalu ke switch port mode access dan switch port security, lalu switch port security violation shutdown. Violation shutdown ini tuh menyebabkan kabelnya itu merah atau mati, jadi nggak bisa menerima pesan dari manapun dan tidak bisa mengirimkan pesan juga. Lalu jika sudah melakukan konfigurasi, bisa mengecek apakah yang konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil atau belum dengan cara konfigurasi dengan cara show port security address. Lalu selanjutnya di PC yang ke-6. Di PC itu kita melakukan dengan pertama masuk ke PC yang ke-6 dan masuk ke IP configuration-nya, memasukkan IP address dan subnet mask-nya. Selanjutnya kita melakukan ping ke switch dan telnet ke switch. Jika berhasil, kita cek di CLI switch apakah ping dan telnet yang kita lakukan sudah berhasil atau belum dengan cara show MAC address. Lalu kita masuk ke konfigurasi T dan masuk ke interface FA07, lalu ke switch port mode access, switch port security, selanjutnya ke switch port security violation restrict, lalu keluar dan kembali ke Jarcom. Violation restrict ini jaringannya tuh terputus dan tidak
bisa ping lagi ke switch, namun kabelnya itu tetap menyala. Setelah konfigurasi yang kita lakukan berhasil, kita bisa mengeceknya dengan cara show port security address dan akan tampil hasilnya seperti ini. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.